Selamat malam Sportmania, dimanapun Anda berada kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Oke, malam hari ini kita mau bahas soal tim nasional yang akan bertanding di Piala AFF Desember ini. Dan di studio telah hadir dua sahabat saya, teman lama saya. Yang paling ujung pasti sudah tahu semuanya juga, komentator di televisi juga. Bung Supriyono Primavera. Come sta? Come sta? Buongiorno, Bu. Buongiorno. Terakhir kita lama sekali Lama sekali, ketemu ya. lama sekali. Tapi yang penting kita bisa ketemu sini dan sehat semuanya. Good to see you ya. Tetap seorang back kiri yang langsing dengan kaki kirinya yang kaset itu ya. Grazie. Nah, di tengah. Nah ini kalau orang Italia bilang apa? Attaccante. Attaccante, yes. Cluster. Iya. Ilham Jayakusuma. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, baik. Bung. Postur juga tetap terjaga. Tapi perut. Itu mungkin biasa ya. Umur-umur kita seperti itu. Betul. Tapi lihat ininya, shape-nya tetap sepak bola ini. Masih proporsional. Masih proporsional. Kalian berdua apa kabar? Semua baik-baik? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Kegiatan Alhamdulillah. Bung Supri selain muncul di TV apa ini? Mencoba untuk belajar melatih. Oke. Kebetulan menangani tim Liga 3. Liga Di 3. Desember nanti juga Desember akan mulai. Ya, akan berkiprah di, kebetulan dapat grupnya di Bali. Yaitu PSCS Cilacap. Oke. Bung Ilham? Pegawai negeri ya? Ya. ASN? ASN sampai saat ini alhamdulillah masih di ASN di Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang. Wah. Tapi juga masih bersentuhan juga dengan sepak bola. Masih. Mereka rajin. Rajin ya. Fun footballnya sering. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa kita ngomongin adik-adik kita nih yang akan bertanding di Piala AFF. Dulu Piala Tiger namanya ya. Awal di 96 itu AFF itu namanya Piala Tiger. Piala Tiger. Kemudian ya transformasi dalam sepak bola, sponsorship, kemudian berkembang menjadi AFF, Mitsubishi. Mitsubishi. Sekarang teruslah mendapat respon positif dari negara-negara di Asia Tenggara dan sudah menjadi kegiatan yang memang tidak hanya sejarah yang kuat, tapi reputasi kemudian juga persaingan yang begitu luar biasa. Walaupun kita juga masih harus mencoba, bersabar untuk bisa mendapatkan tempat di level 1. Yang kita kejar ini. Yes. Bung Supri terakhir main di Piala Tiger ya. Itu tahun? Awal timnas 96 itu Piala Tiger. Kemudian berlanjut ke pra Piala Dunia 98. Dan juga terlibat di Piala Asia 96 juga di Abu Dhabi. Ketika itu masyarakat Indonesia pasti masih ingat bagaimana gol spektakuler, gol yang diletakkan oleh Widodo Cahyono Putra. Oh itu selalu menjadi gol yang orang bilang historis ya. Betul. Sejarah ya. Nah, Bung Ilham terakhir di AFF tahun pernah main? Waktu itu masih Piala Tiger. Piala Tiger. 2004 dan 2006 saya ikut waktu itu. 2004 top skor. Ya. 7 gol. 7 gol waktu itu. Memang Piala Tiger ini kembali lagi ke belakang itu waktu itu memang target untuk seorang striker walaupun di Asia Tangerang memang cukup membanggakan, apalagi jujur Bang, sampai sekarang Piala Tiger sekarang berganti transformasi AFF dan transformasi lagi Piala Mitsubishi ini. Biasanya dari tahun ke tahun ada dulu Kurniawan, terus satu lagi Ferry Sandri, terus Gendut Doni, Bambang. Terakhir 2004 saya top skor. Setelah itu belum ada lagi. Mudah-mudahan ini top skor Piala AFF. Artinya kan tim nasional kita dengan diklat-diklat yang ada di Indonesia ketika di kelas 3, ada Medan, ada Palembang. Itu kan selalu mencetak, selalu mampu menciptakan pemain-pemain striker, pemain-pemain lini depan yang memang haus gol. Tinggal pertanyaannya sekarang, diklat pada kemana? Itu kan menjadi pertanyaan yang luar biasa karena apa? Betul. Hampir seluruh pemain-pemain diklat yang punya potensi selalu bisa berangkat ke Ragunan.
kemudian ketika digodok di Ragunan dengan sekolah, dengan latihan bola, mereka selalu menjadi pionir untuk tim nasional. Itu sudah pasti. Makanya harapan orang tua ketika itu luar biasa. Anak, ketika orang tua punya anak, pasti mimpinya adalah masuk Ragunan dan masuk tim nasional. Iya. Kita walaupun belum pernah angkat piala di sana. Iya. Ya. Tapi selalu ada striker-striker kita yang selalu menjadi top skor. Betul. Anda, Budi Sudarsono juga pernah ya? Pernah. Gendut Doni. Bambang Pamungkas. Nah, kira-kira menurut kalian berdua, striker-striker yang sekarang ini, yang dipanggil oleh STY untuk AFF ini, punya potensi nggak untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh senior-seniornya? Di AFF ya? Di AFF. Ya saya rasa kemungkinan itu besar pasti ada. Ya. Terbaliknya tergantung pemain itu sendiri. Semisal seperti nanti ada Sananta. Itu kan saya lihat ada 2, Sananta dan Oki Caraka itu striker yang saya lihat udah mungkin 2-3 tahun kemarin berpeluang buat menjadi striker nasional andalan. Tapi kembali lagi ke mereka. Apakah mereka mampu bersaing nanti dengan striker-striker yang ada di Liga 1 ini? Yang ketika saya juga waktu itu zaman kita coach kembali lagi beberapa striker-striker asing juga waktu itu Liga Bank Mandiri kita ikut bisa bersaing. Ya tadi kembali lagi ke mereka. Apa yang jadi kekurangan mereka? Ya tadi saya lihat kekurangan. Ya harusnya menambah diri, menambahkan kurang saya apa? Oh ini tambah diri. Itu yang saya rasa sampai sekarang mungkin untuk mereka ikut bersaing tadi. Jangan sampai kalah bersaing lagi sama striker yang ada di saat liga sekarang ini. Itu aja sih. Tekad mereka ketika mereka, saya kekurangan apa nih? Ada peluang. Ya sampai sekarang ketika sampai di bawah Sintayong sampai dibawa untuk bawa pelatih khusus striker dari Korea Selatan. Oh itu effort yang luar biasa. Iya, kan? Kalau nggak bisa ngambil dari kesempatan itu ya. Bung Supri, kita kan melihat bahwa Piala AFF ini adalah piala yang bergengsi ya. Ya pasti. Pasti, ya kan? Bahkan FIFA mengatakan jumlah penonton di final AFF itu luar biasa. Masuk off the record. Ya kan? Masuk rekornya. Betul. Nah, buat yang untuk event sekarang ini, apa yang istimewa dari AFF? Ya pasti dengan melihat performa dari setiap negara, Brunei, kemudian Laos, Myanmar, Thailand yang memang bisa dikatakan merajai ya sejauh ini dengan 7 pencapaiannya, kemudian ada Singapura, Vietnam, ini kan menjadi sebuah turnamen yang memang tidak hanya bergengsi tapi bagaimana prestis sekali, ya kan? Artinya apa? Sebuah negara ketika mampu untuk bisa mendapatkan gelar Piala AFF, itu kan bisa membanggakan tidak hanya negaranya tapi masyarakatnya. Kita ketahui, kita selalu kesulitan ketika berhadapan dengan Thailand. Artinya masih ada upaya para pemain-pemain kita tetap ketika dipilih untuk memakai jersey tim nasional, pasti mereka ingin memberikan yang terbaik. Tinggal waktunya kapan, kan begitu. 6 kali kita hanya mampu untuk bisa berada di posisi kedua. Memang menunggu waktu yang lama is okay, tidak ada masalah. Tapi bagaimana progres, bagaimana perkembangan, bagaimana talenta para pemain-pemain kita harus bisa mereka upgrade untuk mengikuti tren ataupun dinamika sepak bola modern sekarang. Itu yang terpenting. Iya, tentu keinginan dari negara-negara lain yang pasti menyorot kondisi Indonesia sekarang, ya dengan lolos di kualifikasi Piala Dunia. Mereka inginkan pemain utama. Tapi kita tahu bahwa ini kan bukan kalender dari FIFA ya. Betul. Berarti tidak bisa pemain-pemain yang berada di Eropa dipaksa bermain. Tapi dengan 33 pemain yang sekarang diseleksi. Nah, menurut striker kita ini bagaimana? Peluang, saya bilang. Peluang lah. Karena istilahnya mengatakan target optimal. Saya belum dengar juara atau apapun ya. Tapi kalau nggak salah ketua umum menginginkan juara. Menginginkan juara. Ketua umum targetnya juara. Tapi satu sisi memang untuk menjuara itu pasti ada. Pasti ada.
hanya saja ya kembali lagi ke masing-masing pemain ini. Walaupun ini pemain U23, ya saya rasa kalau U22 mereka, ya? 22 kan. U22. Kalau mereka benar-benar ya punya motivasi, ya kita lihat hasilnya nanti. Ya kan? Masih ada. Muara sebuah kompetisi adalah bagaimana mampu menciptakan atau bisa mendapatkan pemain-pemain yang kuat untuk tim nasional. Ya. Dan 33 pemain yang dipanggil Sintayong itu kalau berbicara menit bermain, mereka selalu mendapatkan. Nah, ini baru saya mau tanyakan ini sebenarnya. Sudah dijawab oleh Bung Supri. Karena kebetulan menit bermain. Ya, kebetulan kan saya berada di Liga 1. Ya. Jadi saya pernah mengantarkan atau play by play seorang Detan. Kemudian ada pemain-pemain seperti Arkan Fikri, gelandang Arema, ya kan. Kemudian juga kita juga bagaimana mengetahui kemampuan dari Ananda Rehan, yang pernah berhasil juga untuk mendapatkan emas SEA Games ketika itu. Ya, artinya dengan dipanggilnya 33 pemain yang notabene-nya usianya adalah 22, saya pikir ini adalah pemilihan yang sangat baik untuk progres mereka, kematangan, kedewasaan mereka, mendapatkan kesempatan berkiprah di kompetisi di level internasional. Jadi menit bermain itu sangat penting. Sangat penting. Pengalaman Anda sendiri bagaimana? Iya, saya jujur ketika dipanggil waktu itu timnas tahun 99 Paralimpiade, setelah itu dipanggil masuk, ya tadi itu hanya tinggal waktu saja, tinggal jam bermain. Ketika jam bermain di Persita banyak, yaitu menghasilkan, maksudnya saya bisa bermain seperti ini. Kapan bolanya larinya ke samping. Jadi naluri buat apa? Mencetak gol itu lebih banyak gitu. Kita break dulu karena setelah itu kita pengen menjurus ke arah striker nih. Ya kan, karena ada beberapa nama muda yang dipanggil. Jadi kita mau bahas setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sportcast Nusantara TV. Yes, masih bersama kami di Sportcast Nusantara TV. Bung Ilham, ada berapa nih? Saya tulis, saya baca di sini. Penyerang yang dipanggil Rafael Willem Struijk, Arkan Kaka, Ronaldo Gelbera, ya, Arsa Ramadan Ahmad. Saya juga ada lihat bagaimana aksinya. Hoki Caraka, Bintang. Nah, mengarah kepada striker ini, pemanggilan ada Struijk di situ, walaupun dia berjanji semifinal dia bermain. Nah, potensi kita bagaimana dengan? Ya, saya rasa ya tadi yang dibilangkan Coach Supriyadi, ketika mereka bermain banyak di klubnya masing-masing, ya itu satu buat apa namanya kematangan buat pemain itu sendiri untuk menghadapi pertandingan internasional seperti AFF ini atau Mitsubishi ini. Ya, saya rasa kenapa tidak kita coba, apalagi yang STY tadi bilang target, kalau dia bilang cuma target saja, bukan ketua umum bilang apa gitu ya, juara. Tapi kan kita belum STY-nya kan belum target karena hanya usia pemain 22 usianya yang bukan seniornya gitu sih saya. Jadi masih ada, saya bilang kita bisa. Bung, Hoki Caraka, pasti Bung Supri pasti mengamati dia juga. Dipanggil timnas, walaupun tidak bermain dia tetap konsisten dan diberikan menit bermain yang full oleh Sleman. Dan 2 gol kemarin di Arema, luar biasa. Saya minta penilaian dari Bung Supri. Iya, artinya kan ketika seorang pemain itu mampu diberi menit bermain, pasti kan ada kepercayaan diri yang muncul. Ada progres yang bisa dia dapatkan dalam 45 menit ataupun 90 menit. Apalagi kalau dia mampu mencetak gol. Itu akan membuat seorang hoki ataupun striker siapapun pasti akan memiliki mentality yang kuat. Artinya mereka pede.
Ya. Biasanya seorang striker ketika mampu mencetak 1 gol, biasanya akan muncul 2. Kemudian muncul 3. Tapi ketika deadlock, itu yang berbahaya. Tapi seorang hoki, hari ini progresnya luar biasa. Cuman ada satu catatan kecil aja. Apa itu? Usia muda, bertenaga, kontrol emosi yang harus diperbaiki. Walaupun emosi. Kalau kita mengingat... Yang Anda lihat seperti apa hoki terkait dengan emosi? Iya, kadang-kadang dia membuat satu foul, satu pelanggaran yang berdampak gawangnya terancam, malah berakibat gawangnya bisa mendapatkan kebobolan. Satu. Yang kedua, dia mencoba untuk apa? Untuk meningkatkan level permainan dia dengan motivasi yang tinggi, tapi terlalu over, terlalu berlebihan. Itulah pentingnya seorang pemain muda mendapatkan menit bermain. Disitulah dia harus bisa mengontrol emosi, mampu untuk bisa bermain lebih dewasa. Yang dampaknya ketika dia dalam perform yang terbaik, pasti dia akan selalu mendapatkan tempat di posisi tim nasional. Dan sekarang di AFF dia mendapatkan tempat untuk bisa membuktikan bahwa walaupun muda, dia juga bisa berbicara. 2 gol ke gawang Arema, Anda lihat. Gol pertama dan gol keduanya. Gol pertamanya shooting yang keras dari sudut yang sempit, tidak tegak lurus dengan gawang. Gol kedua tandukan tipis yang mengarah kepada ujung. Nah, saya mau tanya, feeling seperti begitu hoki ini muncul memang karena naluri atau memang dia selama ini melatih dirinya untuk melakukan hal itu? Yang pertama ya striker itu harus punya naluri yang pertama. Yang kedua baru kita latihan biasanya. Jadi saya lihat ya untuk seorang Oki Coki Caraka ini nalurinya gol memang sudah ada. Tinggal tadi yang saya bilang ini. Ketika emosi tadi Coach Supri bilang meledak tapi tidak terkontrol, ya akan terjadi seperti ya tadi oper. Tapi kalau dia sudah bisa menahan emosinya, mengkontrol, itu akan lebih mudah lagi. Mengambil posisinya di mana. Dia akan tahu. Apalagi ya saya pribadi dulu pernah ngelatih coach. Saya nggak pernah latihan, nggak pernah syuting. Saya latihan di area kotak penalti. Jangan keluar dari area penalti. Box penalti itu. Setelah latihan selesai, 1 jam saya latihan di situ paling lama. Apa yang dilatih? Feeling goal, ambil teman, kontrol, scoring. Selalu dari kotak penalti. Dari kotak penalti itu ambil. Karena terjadinya gol hampir 90% itu di daerah situ. Apalagi kita seorang striker. Ya. Jadi saya salah satunya ya itu saya. 1 jam saya latihan di situ. Di area kotak penalti. Heading, shooting, bola cutback, dribbling. Semuanya saya lakukan. Ketika bermain pasti akan ada. Pasti akan ada. Kiper 1 lawan 1 berhadapan, kita lewatin ya. Seperti itu. Ya artinya betapa pentingnya ketika kita berbicara seorang striker adalah insting, naluri untuk mencetak gol. Itu. Tapi ketika tidak diasah, tidak dilatih, naluri insting itu akan tumpul. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh seorang Bambang Pamungkas. Seorang striker tuh harus memiliki 3. 1, selain naluri tadi, 1, dia harus memiliki timing yang tepat. Positioning, kemudian scoring. 3 aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang striker. Dan dia sudah menjawab. Di kompetisi Malaysia dia top skor, kemudian di Liga Indonesia juga top skor. Di Timnas pun juga dia juga menjadi salah seorang striker yang memang bisa dikatakan subur. Dia latih dengan apa yang dia dapatkan di kelas 3 ataupun di klub yang dia bela. Wong Kito ini 100 gol atau 150 gol dari begitu banyak pertandingan. Dan untuk seorang gelandang ataupun bek kiri, ketika punya striker-striker yang sudah menempati posisi yang sangat bagus, itu akan sangat mudah untuk kita layani, Bang. Betul. Apa yang dilakukan, ya kita bukan striker saja, bukan biasa itu ketika back wing juga
memanjakan kita juga nggak perlu lagi susah-susah, nggak perlu susah payah. Tinggal penempatan posisi tadi aja. Ya. Itu aja. Apalagi ini punya kaki kiri. Ya kan? Ya kan? Bola nyari kepala ya. Ya kan? Dulu orang bilang overlap, crossing, ya kan. Sekarang kan cutback lah, apa istilahnya kan sekarang. Back cross, ya kan? early crossing, ya kan. Bung Supri, berarti kalau Anda bayangkan, kalau kita pakai pola 3-4-3, berarti kalau Struijk bermain dengan hoki, kira-kira satu nama lagi yang kira-kira pantas untuk dipasang di situ siapa? Ya. Dari nama-nama yang dipanggil ini. Ya untuk dengan formasi pakem dari STY yang sejauh ini 3-4-3, kalau memang untuk lebih tim ini agar tajam, saya pikir tidak ada nama lain, tidak ada nama lagi selain seorang wonderkid kita, yaitu Marcelino. 2 gol sudah dikemas. Kepercayaan diri muncul, ya kan? Karena seorang Marcelino adalah pemain yang memang memiliki talenta yang luar biasa. Tidak hanya mampu untuk mencetak gol, tapi dia juga bagian pemain yang memiliki kreativitas yang sangat baik. Betul. Sangat baik. Betul. Makanya sangat disayangkan ketika tim nasional di round 3 ataupun di AFF nanti seolah-olah tidak membutuhkan Marcelino. Itu sangat disayangkan. Dia harus bisa mendapatkan satu tempat di starting eleven. Iya. Setuju. Saya setuju, sangat setuju. Karena saya lihat Marcelo ini tadi Coach bilang punya kreativitas, punya feeling goal, bisa merubah permainan. Ya kan, ketika dia percaya diri, dia bisa lakukan apa yang dia mau. Contohnya seperti kayak kemarin, kontrol bagus, passing bagus, dribble bagus, finishing bagus juga. Jadi kita harus lakuin. Kemarin mereka sudah kumpul di Bali, latihan fisik, latihan beban. Nah, mungkin pertanyaannya kepada Anda, mantan pemain, dihajar dulu latihan fisik nih, sama ST, latihan beban semua. Kalau sedikit boleh flashback sekarang, di era kami dengan sepak bola sekarang berbedanya sangat jauh. Bedanya seperti bumi dan langit gitu. Di era kami kan persiapannya ATC-nya jangka panjang. TC. Yes. Tapi dengan sekarang transformasi kemudian perkembangan sepak bola yang luar biasa, mereka persiapan nggak lebih dari 2 pekan, karena mereka sudah dibangun dalam sebuah kompetisi dengan intensitas, dengan persaingan yang luar biasa. Kemudian mereka diharapkan ketika mereka itu berkompetisi, itu menjadi etalase, menjadi tempat buat jualan mereka untuk bisa berada di 33 di squad AFF. Bung Supri, Ilham, kita break lagi nih. Karena setelah ini coba kita gali lagi kekuatan lini tengah kita dan lini belakang. Orang lini belakang yang tidak kamunya ngomongnya setelah pariwara berikut ini. Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Lini tengah. Orang bilang ini dapurnya satu tim, ya kan? Ketika diserang, ketika menyerang, kekuatan lini tengah sebuah tim harus kuat di sini. Nah, sebelum ke situ, kalau kita melihat kedalaman dari tim yang kuat punya kedalaman yang bagus. Nah, dari 33 pemain yang nantinya akan berkurang menjadi 25 mungkin ya. Semua materi bagaimana yang Anda lihat, Bung Supri? Iya, kembali saya sampaikan bahwa materi ataupun 33 pemain yang dipilih oleh Sintayong adalah pemain-pemain yang mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Baik itu di Arema ataupun di Borneo. Seperti Rivaldo Pakpahan. Ini pemain yang luar biasa. Dia mampu berkolaborasi dengan K dengan sangat baik. Dia mampu menjadi holding midfielder, menjadi jangkar, penyeimbang, dan memberikan kesempatan kepada K untuk menjadi gelandang box to box. Kemudian di sana di PSM ada Ananda Rehan, pemain yang memiliki visi stamina yang luar biasa dan mampu terlibat dalam timnas Indonesia mendapatkan emas SEA Games ketika itu yang memang terlalu lama kita mendapatkan emas. Dan Ananda Rehan mampu menjawab dengan baik. Kemudian di lini belakang ada Ferrari
Ferrari juga mendapatkan menit bermain di Persija juga sangat baik. Apalagi sekarang masuk kesatuan kepolisian, leadership-nya dia sudah terlihat begitu luar biasa. Kedewasaan bermain juga sangat baik. Dan ditopang oleh ada Asnawi, Pratama Arhan, yang notabene-nya memang memiliki pengalaman. Kemudian juga jam terbang yang sangat baik. Apalagi mereka juga berada di skuad kualifikasi World Cup di round 3 bersama Sintayong. Jadi secara tim, nama-nama yang kita baca tadi adalah nama-nama yang sudah punya jam bermain bagus. Bermain di klub masing-masing itu udah banyak sekali. Jadi kalau saya bilang ya tim ini walaupun tim 22 tapi secara pengalaman jam bermainnya lebih banyak. Ivar Jenner dipanggil. Justin dipanggil, Struijk dipanggil, nanti semifinal. Kalaupun kita tidak, ya sulit juga kita. Apakah mereka akan datang ya, Hafner dengan Ivar Jenner, atau memang sudah pasti datang? Iya, kembali lagi bahwa event ini kan bukan agenda FIFA. Yang dikhawatirkan klub tidak mengizinkan untuk mereka terlibat di gelaran AFF musim ini. Tapi apapun yang terjadi, saya pikir skuad Sintayong skuad yang memang secara kualitas, kemudian juga menit bermain, mentality mereka sangat baik. Tinggal starting 11 yang akan dipilih oleh Sintayong dengan konsep 3-4-3 mungkin yang akan menjadi pembeda. Apakah akan mengandalkan Marcelino dengan Struijk kemudian Hoki Caraka di depan atau pemain-pemain yang lain. Kita punya Arkan Friki juga, pemain yang memiliki mobilitas dan kelincahan yang sangat baik. Ya kembali lagi, Sintayong pengen butuh pemain yang seperti apa. Posisi, kita selalu mengatakan Tom Haye adalah the professor. The professor, bagaimana cara bermainnya. Kalau sekarang di AFF, kira-kira yang bisa mengambil posisi seperti Tom siapa? Kalau melihat perform secara individu yang selama ini saya amati, bisa jadi kita kedepankan ya Marcelino kembali lagi. Cuman yang membedakan mungkin ya, kalau Marcelino lebih dipaksakan untuk di area final third. Artinya di area di sepertiga pertahanan lawan. Nah disitulah Marcelino harus lebih eksplor lagi. Karena untuk dua holding, ada Rivaldo, ada Ananda Rehan. Jadi cukup mumpuni kita. Iya. Harusnya mumpuni. Dan satu lagi, ada striker, ada Kuarte anaknya si Kuarte ya. Kuarte itu ada salah satu juga dipanggil kan dia. Ya di eranya Coach Indra Safri memang Roberto Kuarte sempat dipanggil, tapi memang belum sesuai dengan kebutuhan mungkin. Tapi dia mendapatkan kesempatan berkompetisi di kalau nggak salah di Belgia, di luar ya. Ya, dengan mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi di luar, artinya mentality mereka juga akan selalu terasa dengan baik. Kita bicara flank nih, karena teman kita satu ini adalah dulu kan flank kiri kan, kencang naiknya. Nah sekarang ada Arhan, tapi juga ada Doni. Kita berharap bahwa terjadi persaingan yang sangat nih untuk menarik perhatian Sintayong, siapa yang menjadi pilihan utama? Nah, bagaimana, Bung? Kalau harapan saya sih dua-duanya bisa dimainkan. Untuk bisa berganti posisi. Tapi dengan kebutuhan yang berbeda. Doni, pemain muda, punya potensi luar biasa. Sangat. Punya eksplosivitas yang sangat baik. Betul. Punya penetrasi yang luar biasa. Dan untuk kebutuhan sepak bola modern sekarang, inverted winger yang selama ini dijalankan oleh Arjen Robben, itu mampu dijalankan oleh Doni. Dan kemudian ada Pratama. Pratama punya pengalaman, punya kualitas yang baik juga. Tidak hanya attacking, tapi juga punya keseimbangan dalam hal defense. Saya pikir akan terjadi bisa terjadi dua pemain ini bisa dimainkan bareng. Kalau di sebelah kanan yang Anda lihat Asnawi? Pastinya Asnawi. Pilihan utama adalah pasti. Asnawi. Dan memungkinkan dia akan selalu mendapatkan tempat untuk menjadi kapten kesebelasan. Berarti posisi striker nanti sangat tergantung pada gelandang-gelandang kreatif kita ini. Dan saya masih ingat apa yang disampaikan oleh pelatih kami, Coach Danur Window.
kalau berbicara sepak bola, berbicara gelandang, itu ibarat motor itu adalah kuncinya. Kalau motor tidak ada kunci, motor itu tidak akan jalan. Artinya begitu krusial sekali posisi gelandang. Karena harus mampu menjadi katalisator dari lini belakang ke depan. Dan seorang striker, seorang winger pun akan bisa menciptakan peluang, akan bisa melakukan serangan. Semua berawal dari kreativitas pemain-pemain gelandang. Jadi seorang striker seperti Anda dulu waktu itu gelandang siapa ya? Zamannya 2004? Carlos 2004, 2006 Carlos semua. Di timnas. Di timnas itu AFF. Ada Ponario. Oh, Ponario. Firman Utinnya sama. Tukang angkut air juga itu. Apalagi Firman. Ada Firman Dia Utina. bermainnya luar biasa. Eka sempatnya. Eka nggak? Atep. Memang Atep. Ya itu kunci kesuksesan tadi ya di tengah itu memang penyeimbang. Kalau dia kuat ya selesai. Jadi tengah itu memang jantungnya kalau kita bicara motornya. Gitu. Kalau itu hidup semua akan berjalan seperti apa yang taktik jalan. Ya, karena semua bola-bola ketika masuk di sepertiga pertahanan lawan itu semua kreativitas berada di lini. Bagaimana muncul bola terupas, bagaimana muncul third man running, orang ketiga lari, kemudian muncul juga kemampuan dan keberanian untuk melakukan cannonball. Masih ingat mungkin Bung Boy, almarhum Eri Irianto, bagaimana kemampuan cannonballnya luar biasa. Ya semuanya berada di lini tengah. Nah, kita harus tahu nih bahwa lawan adalah semua pakai tim utama ya. Iya. Berarti usianya 23, bahkan Malaysia ada 34 tahun pemainnya sini. Dan kalau nggak salah Laos ya. Laos itu ada 8 pemain-pemain abroad juga. Yang dicoba untuk bisa dimainkan di gelaran AFF. Dan ingin juga mendapatkan hasil yang positif. Karena mereka juga masih belum bisa disejajarkan dengan Thailand, dengan Indonesia ataupun Malaysia dan Singapura. Di jadwal memang kita ketemu Myanmar dulu, setelah itu ketemu Laos, baru ketemu Vietnam. Nah, Vietnam Bung, selalu menjadi duri atau apapun yang disebutnya. Selalu pertarungan sengit lawan Vietnam. Gimana kondisi Anda melihat sepak bola Vietnam setelah mereka terpuruk ya? Agak kecewa dengan Indonesia. Tapi jujur, Bung, ketika saya bermain dulu 2004, ketika lawan Thailand atau Vietnam, ya memang ada rasa, karena memang waktu itu kan kita ya level mereka di atas kita sedikit lah. Ketika lawan Vietnam pasti ada rasa cemas. Saya rasakan tuh lawan Vietnam. Tapi ketika sudah bermain, ketika kita main waktu itu di Singapura, ya memang musuh terberat itu ya diri sendiri. Wah, lawan Vietnam. Tapi ketika kita bermain, bisa. Hari ini bisa kita, mampu kita imbang. 1-1. Ya itu kunci. Ketika dulu lawan Vietnam, Thailand itu ya kunci utamanya diri kita dulu, mental kita. Tapi kalau sekarang ya, ketika kita lihat, ya saya percaya dengan jam bermain anak-anak walaupun masih muda. Ya, dengan mereka pakai senior, ya dengan keyakinan saya, dengan jam terbang mereka, dengan kompetisi sekarang udah agak lumayan baik ya, saya rasa kita bisa berbicara. Bung Supri melihatnya gimana? Ya, berbicara mental kan di sana kita harus bisa memperbaiki mindset ya. Karena selama ini yang saya jalankan adalah ketika kita punya keyakinan, mindset kita itu positif, hasilnya akan positif. Betul. Tapi ketika mindset apa yang kita pikirkan itu khawatir, ragu, dan takut, yang muncul adalah khawatir, ragu, dan takut. Nah, berbicara mental, tadi Coach Ilham juga mengatakan bahwa pemain-pemain ini memang pemain-pemain muda. Tapi mereka juga punya potensi dan mental yang sudah mereka bangun dalam sebuah kompetisi Liga 1 yang mereka sudah dapatkan. Dan untuk berbicara Vietnam, kita harus berterima kasih dengan tidak diperpanjangnya Pak Hong Soo. Karena prestasi Vietnam itu adalah ketika Pak Hong Soo itu berada di
jajaran ataupun menjadi pelatih kepala di Vietnam. Oke, Bung Supri, kita break lagi nih. Saya mau bahas Thailand juga ya. Tapi kita break dulu, kita kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Nusantara TV. Masih bersama kami di Nusantara Sportcast. Thailand. Ya. Wah, ini juga kekuatan Asia Tenggara yang susah sekali kita patahkan sebenarnya. Dengan materi pemain yang juga luar biasa, Bung Supri. Ya kan? Nah, gimana peluang kita menghadapi Thailand? Iya, pastinya kita semua melihat bahwa Thailand sampai sejauh ini kan masih merajai ya untuk berbicara trofi dari AFF. Betul. Ya. Bagaimana mereka mendapatkan 7 kali. Kemudian juga Indonesia juga selalu gagal ketika bertemu di partai final. Selalu sulit untuk bisa mendapatkan gelar trofi. Dan Thailand selalu menjadi ganjalan. Ya, ini momentum yang sangat baik. Tim nasional senior di kualifikasi round 3 ini juga pencapaiannya, performnya juga saya bilang dalam rule yang benar. Ya, mudah-mudahan ini bisa berdampak kepada pemain-pemain U22 yang dipilih oleh Sintayong untuk bisa berbicara lebih banyak lagi di AFF musim ini. Dan harapan siapapun lawannya, mau Thailand, mau Vietnam, mereka harus bisa memberikan yang terbaik dan mereka memang layak untuk berada di skuad tim nasional. Satu nama Thailand. Kita coba lihat striker 22 tahun. Supanat Muenta. Iya. 11 gol dari 25 pertandingan. Bodinya hampir sama kayak Andan. Tapi kekar. Tinggian dia masih kan. Tinggian dia ya. Tapi saya rasa ya striker-striker Asia itu hampir sama tipenya. Pekerja keras semua. Thailand, Vietnam, ya kan. Sama seperti dulu striker yang lain juga. Tipenya mereka ya tadi pekerja keras, kecepatan punya, ya kan. Tapi kita juga sudah, ya tadi saya bilang, kita bisa sekarang udah bisa atasin. Jujur dulu, kita belum tahu yang namanya bagaimana mencegah ketika striker itu lincah atau mencegah bagaimana tidak terjadinya gol mengenai taktikal yang bicara. Iya. Kalau sekarang ya dari SSB itu ya. Ya, kita jadi sekarang, dulunya apa naluri? Ya bisa jadi naluri. Saya langsung tembak. Dulu tuh main bola karena naluri atau karena apa? Ya salah satunya itu naluri. Ya. Karena saya jujur, dulu saya belum tahu namanya build up itu. Bagaimana belajar build up, bagaimana kita formasi kita kayak menyerang. Ya. Kalau sekarang kan ya kalau filosofi kita udah jelas gitu ya. Kita menyerang, kita formasi kita filosofi kita 2-3-2-3 untuk memudahkan ya rotasi bola pergerakan, ya kan. SSB sekarang dari SSB udah dikenalkan, makanya ya saya rasa untuk nanti kita lawan Vietnam kayak lawan walaupun mereka siur, ya mereka yang di usia 22 ini sudah mengenal banyak taktikal, apalagi Sintayong. Ya dia punya banyak taktikal, saya rasa fleksibel ketika lawan si ini mungkin dia nanti pakai 3-4-3 kayak kemarin bertahan bisa 5-4-1 bisa 5-3-2 fleksibel dia lihat lawan. Dan itu terjadi di tengah-tengah pertandingan. Betul. Ya, yang terpenting adalah buat adik-adik nanti bagaimana kedisiplinan taktik itu sangat penting. Penting sekali. Artinya bagaimana mereka harus bisa mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh Sintayong. 3-4-3 pakemnya memang itu formasi awal ketika ingin melakukan serangan. Tapi di saat defense selama ini saya melihat ada cara, ada cover yang selalu dilakukan oleh para pemain-pemain di starting 11. Bagaimana ketika lawan menguasai bola, Sintayong pasti selalu menurunkan beberapa pemain di fullback kanan atau kiri menjadi 5-4-1. Betul. Dengan kolektivitas yang sangat baik, dengan compact defense yang sangat baik, di sanalah dia mencoba untuk mencari momentum, mencari timing dan melakukan counter attack. Defense counter, kemudian konsep di timnas mau diterapkan ke U22.
Memain timnas senior dengan kualitas permainan skill juga diharapkan itu terjadi di U22. Soal build up tadi. Anda yakin bahwa sekelas Ferrari, Arkan Fikri, Doni itu bisa melakukan build up yang sebenarnya itu adalah sepak bola modern? Iya, untuk pemain-pemain yang dipilih oleh Sintayong, Ferrari, Doni, Arkan, ini adalah pemain-pemain yang menurut saya mereka juga harus menyadari bahwa mereka itu dipilih karena kecerdasan. Betul. Kemudian dengan transformasi sepak bola sekarang, build up menjadi bagian kunci penting dalam sebuah tim ataupun tim nasional dalam membangun sebuah serangan. Nah, mereka pasti akan tahu bagaimana first touch-nya, bagaimana scanningnya, bagaimana pilihan passing yang harus dia lakukan untuk mencoba melakukan build up, kemudian mengkreasikan serangan. Pasti, saya yakin itu. Yakin? Yakin sekali. Kita bisa melakukan build up dari bawah yang dulu belum pernah Anda rasakan. Belum pernah. Sekarang kita lihat sepak bola kita. Dan sedikit mungkin saya tambahkan Bung Boy, bahwa di tim yang saya tangani itu banyak semua muara mereka dari akademi. Kalau boleh saya sebut akademi PSF di Pancoran. Itu semua anak-anak kelahiran 2005-2006. Bagaimana pentingnya membangun kesabaran untuk bisa menjalankan sebuah game plan. Bagaimana kita juga harus sabar untuk membangun knowledge mereka. Ini loh sepak bola modern. Sentuhan pertama itu begitu penting. Visi kalian ketika masuk di sepertiga itu harus lebih kalian eksplor lagi. Bagaimana kalian harus bisa mampu menciptakan banyak kombinasi play. Permainan 1-2, third man running, kemudian early crossing, late cross. Itu kita bangun. Dan dalam 3 bulan alhamdulillah. Walaupun nggak perfect, tapi apa yang kita harapkan sudah mereka mampu jalankan dengan sangat baik. Kita berharap juga bahwa tim-tim di Liga 1, juga Liga 2, menerapkan sepak bola modern seperti begitu. Ya, harusnya memang seperti itu. Tapi kadang-kadang, ya tadi saya bilang, ketika mereka yang ada di Liga 2 ini, ya tadi, belum pernah dapatkan usianya ya. Sudah menginjak dewasa, belum pernah mendapatkan ya tadi kita alhamdulillah syukur kita sudah punya filosofi tadi Pilenesia ini. Jadi filosofi kita ini ya 4-3-3 itu untuk memudahkan saja, saja untuk belajar bermain bola. Tapi ketika sudah menginjak 15-17, ketika mereka mengerti dengan pola 4-3-3, ketika unjuk 15 itu bebas mau 4-2-2. Itu bisa diajar. Udah mengerti mereka 3-5-2, 4-2-3-1. Dasarnya ya tadi 4-3-3. Ya artinya kita memiliki Villanesia itu bisa dipakai untuk guidance, pegangan. Bagaimana membangun pondasi, membangun mindset, pemahaman taktikal dari usia muda. Karena dari usia muda ketika mereka paham 4 lawan 4, 7 lawan 7 atau 9 lawan 9. Saya mikir transformasi dari 7 lawan 7 atau 9 lawan 9 ke 11 lawan 11 itu akan sangat membantu. Ilmu itu sebenarnya sudah Anda dapat ketika ada di Primavera puluhan tahun yang lalu. Bagaimana perbedaan yang terjadi jauh sekali dalam kurun waktu yang begitu panjang. Ya artinya sepak bola sekarang untuk sepak bola masa depan. Pengalaman yang kita dapatkan selama berlatih di sana, coba kita berikan juga pengalaman itu ke adik-adik kita. Berarti sumbernya pemain-pemain muda ini harus benar-benar dijaga ya. Betul. Punya kompetisi yang baik. Betul sekali. Jadi seharusnya PSSI harus investasi besar-besaran di usia muda. Betul. Sepak bola bakat memang penting. Tapi bakat tadi tidak cukup kalau tidak terbangun sistem yang sangat baik untuk perkembangan pemain-pemain muda kita di usianya. Walaupun muara semuanya adalah kompetisi, tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana seorang pelatih yang memiliki SDM yang luar biasa membangun knowledge sepak bola modern. Ini keren, kita dapat ilmu yang bagus sekali nih ya. Sebelum kita tutup, kiper.
dengan kiper-kiper yang sekarang dipanggil? Bagaimana? Ya, saya rasa ya tadi jam terbangnya sudah memenuhi. Cahaya Supriyadi, Dava Jaya. Fasya, Erlangga Setio, Ikram Al-Ghifari. Iya, saya pikir Ikram. Pilihan utama siapa? Ya, saya pikir Ikram. Bisa dikedepankan Iya. Apalagi juga dia beberapa kali juga selalu mendapatkan kesempatan untuk selalu menjadi orang terakhir. Oke. Ikram juga. Ikram. Pilihan utama. Pilihan utama. Wah, oke. Saya belum bahas ke masalah peluang kita bagaimana ya, karena masih jauh nih. Kita masih lawan 4 tim dulu ya, kan? Betul. Tapi target ketum tetap juara kan. Iya. Coba kita usahakan dukungan. Pasti setiap pemain ingin memberikan yang terbaik pastinya. Bung Ilham, Bung Supri, thank you. Sama-sama. Sudah hadir di podcast ini. Saya di selalu, Bang. Nusantara Siap. Sportcast. Siap. Semoga tim kita berhasil mencapai hasil yang maksimal. Amin. Angkat piala lah ya. Amin. Angkat piala kali ini. Yang pertama itu. Oke. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi minggu depan.